dulu dikenal sebagai aktivis yang tak pernah gentar mengkritik negara. Sekarang duduk di kursi menteri. Tapi ketika tantangan debat terbuka datang dari seorang profesor hukum tata negara, forum itu justru batal terlaksana. Perubahan apa yang sebenarnya terjadi pada sosok Natalius Pigai? Nama Natalius Pigai kembali jadi perbincangan hangat. Aktivis HAM asal Papua yang selama bertahun-tahun dikenal vokal, kini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Dari luar, karakternya tetap terlihat tegas, argumentatif, gahar dalam menyampaikan kritik. Tapi, polemik terbaru membuat publik bertanya-tanya, apakah posisi telah mengubah gaya dan sikapnya? Kita mundur sedikit ke belakang. Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua Tengah pada 25 Desember 1975. Sebagai putra asli Papua, ia tumbuh dengan sensitivitas tinggi terhadap isu ketimpangan sosial dan hak asasi manusia, terutama di wilayah timur Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Tahun 2003, ia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia. 2 tahun kemudian, ia mengembangkan kapasitas sebagai peneliti di LIPI, lalu mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010 hingga 2011. Perpaduan pendidikan formal dan pengalaman lapangan membentuk citranya sebagai aktivis yang lugas dan berani berdebat. Karirnya dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1999 hingga 2004. Ia juga sempat menjadi moderator dialog interaktif di TVRI. Namun namanya benar-benar dikenal luas saat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM periode 2012 hingga 2017. Di posisi itu, Pigai aktif memantau dan menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM. Ia sering tampil membela kelompok minoritas, buruh, hingga penyandang disabilitas. Sikap kritisnya terhadap aparat dan kebijakan negara membuatnya tak jarang berada di tengah perdebatan publik. Untuk memperjuangkan pembangunan nasional dari peran dan tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Tidak usah membawa masalah pribadi di dalam urusan kantor. Kalau untuk memperjuangkan keadilan, justice di negara ini, jangan pernah takut. Kalau takut jangan jadi pemimpin. Takut dimarahin, takut dihujat. Ya nggak usah jadi pemimpin bagi 250 juta ini rakyat kita. Kalau tidak bisa ambil resiko, jangan menjadi pemimpin bagi 17.000 pulau. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, Sabu. Lompatan besar terjadi pada 2024. Ia dipercaya memimpin Kementerian HAM. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. Dari pengkritik kebijakan menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Sebagai menteri, ia menerima gaji dan tunjangan sekitar 18,6 juta rupiah per bulan sesuai regulasi. Berdasarkan LHKPN 2019, total kekayaannya tercatat sekitar 4,37 miliar rupiah, terdiri dari kendaraan, surat berharga, hingga kas, dan setara kas. Hingga kini, belum ada pembaruan laporan kekayaan terbaru yang dipublikasikan. Namun perjalanan karir Pigai tidak pernah sepi dari kontroversi. Pada 2021, ia sempat dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pernyataan bernuansa rasial. Beberapa unggahannya di media sosial juga kerap memicu perdebatan tajam. Lalu muncul pula sorotan saat ia mengusulkan kenaikan anggaran kementeriannya dari 64 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Usulan yang memancing pro dan kontra di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut.
Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Pak, izin penjelasan setelah raker, Pak. Pak, kenapa Pak kok menghindar, Pak? Pak Pigai sedikit aja, Pak. Dan kini, polemik terbaru, batalnya debat terbuka dengan Profesor Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar. Debat yang dijadwalkan pada 28 Februari 2026 itu semula diharapkan menjadi ruang adu gagasan soal kondisi HAM di Indonesia. Publik menunggu diskusi yang substantif, tajam, dan mencerahkan. Namun sebelum terlaksana, Pigai menyatakan forum tersebut case closed. Ia menegaskan terbuka terhadap diskusi ilmiah, tetapi tidak jika hanya membahas teknis tugas dan fungsi kementeriannya. Menurutnya, evaluasi kinerja adalah kewenangan DPR dan pimpinan negara. Di sisi lain, Zainal Arifin Mohtar berpandangan pejabat publik harus siap diuji secara terbuka, apalagi dalam isu sepenting hak asasi manusia. Saya pikir bagus aja. Kalau mau debat lagi pula, menurut saya bukan debat. Kan catatan kita terhadap penegakan HAM Republik ini kan agak buruk ya. 2 tahun belakangan ini memang berantakan sekali. Dan menurut saya bagus juga kalau beliau mau datang supaya ini kayak semacam pertanggungjawaban terhadap terjadi. Saya sih berharap ini bukan, kalau debat teoritik sih ngapain? Itu urusan debat teoritik biarkan di kampus. Kalau publik kan barangkali yang dia berharap itu adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan. Kenapa saya paling males dengan debat. Anda mau lihat berbagai undangan acara sensitif saya tolak. Mas Aiman, lalu kemudian di Karni, Bang Karni, saya relatif agak menolak. Cuman kenapa saya mau kali ini? Karena menurut saya publik harus diajari bahwa seorang dalam demokrasi, seorang pejabat publik itu tidak menjawab dengan jargon. Tidak berjawab dengan seakan-akan tenanglah, pokoknya saya sudah kuasai ini ilmunya, pokoknya saya bisa. Enggak bisa begitu. Kalau paling bagus sih kalau terbuka, jadi multi platform. Berarti sampai sekarang belum ada respon dari beliau? Wallahu alam. Nah, tanyain ke beliau. Saya enggak dihubungi maksudnya. Enggak, saya belum lihat Twitter. Jangan-jangan dia udah jawab. Okay. Saya belum lihat soalnya. Terakhir saya ngecek tadi kan jam 11. Tapi secara formal belum ada begitu ya? Secara formal belum. Perbedaan pandangan itu langsung memicu gelombang komentar di media sosial. Ada yang menyindir, ngomong doang, pas ditantangin, mundur. Tampilan garang, hati Hello Kitty. Ada yang menduga ada faktor tekanan politik. Ada pula yang mengaku kecewa karena berharap bisa belajar banyak dari diskusi dua tokoh tersebut. Tapi tak sedikit juga yang membela Pigai. Menurut mereka, energi kementerian sebaiknya difokuskan pada kerja nyata, bukan panggung debat. Disinilah letak dilema seorang mantan aktivis yang kini jadi pejabat negara. Dulu, ia bebas mengkritik dari luar. Sekarang, setiap langkahnya dinilai sebagai representasi pemerintah. Dulu, ia menuntut transparansi. Kini, ia dituntut untuk transparan. Ekspektasi publik terhadapnya sangat tinggi. Mungkin lebih tinggi dibanding pejabat lain karena latar belakangnya sendiri. Apakah ini perubahan drastis? Atau sekadar penyesuaian peran? Natalius Pigai tetap sosok yang sama. Secara identitas, aktivis HAM asal Papua dengan rekam jejak panjang. Tapi jabatan memang mengubah medan permainan. Kritik yang dulu ia lontarkan, kini berbalik diarahkan kepadanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal siapa yang benar dalam debat yang batal itu. Yang lebih penting, mampukah seorang mantan aktivis menjaga idealismenya ketika berada di pusat kekuasaan dan publik? Jelas masih menunggu jawabannya.